Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan judulnya, video ini akan bercerita tentang 7 pola bagaimana membuat bisnis online itu tembus ke angka ratusan juta. Tapi sebelum saya jabarkan polanya, saya ingin cerita dulu sekilas tentang bisnis online. Jadi, saat video ini dibuat, peluang bisnis online itu sedang terbuka lebar. Bisnis online itu tidak seasing dulu. Sekarang, sudah banyak orang yang melek belanja di online, dan uang triliunan itu sudah muter-muter di bisnis online setiap tahunnya. Jadi, jumlahnya itu bukan skala kecil lagi. Nah, angkanya itu bukannya tiap tahun berkurang, tapi tiap tahun itu selalu bertambah. Saat ini, hanya bermodal gadget dan kuota internet, seseorang itu bisa membuka bisnis online-nya dan mendapatkan penghasilan dari sana. Tapi bukan sekedar buka aja ya. Banyak sekali orang yang bahkan bisa hidup layak dari bisnis online. Nah, bisnis online ini itu memang punya satu kelebihan dibanding bisnis offline. Apa itu? Yaitu bisnis online ini tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Kalau bisnis offline, transaksi jual beli harus berlangsung di satu tempat dan di satu waktu. Tapi bisnis online nggak begitu. Lintas pulau bisa transaksi, jam berapapun bisa jual beli. Mantap kan? Karena itu, Anda yang saat ini pemasarannya menggunakan media online, Anda sedang di jalur yang tepat. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis online, di video ini saya akan membahas satu hal yang menarik, yaitu apa saja hal yang perlu dilakukan seseorang agar bisnis online-nya itu tembus ke angka ratusan juta. Poin-poin yang akan saya sampaikan ini itu adalah pola. Pola artinya adalah sesuatu yang bisa diikuti. Dan jika diikuti, maka insya Allah yang mengikuti akan dapat hasil yang sama. Begitu. Pola membuat bisnis online tembus ke angka ratusan juta rupiah, ini saya temukan dari pengamatan selama beberapa tahun. Jadi, semenjak Entrepreneur ID berdiri, saya dan tim menemani perjalanan puluhan ribu orang membangun bisnisnya. Dan dari orang sebanyak itu, mereka yang berhasil menyulap bisnis online-nya itu tembus ke angka ratusan juta, itu punya 7 pola yang sama. Nah, untuk Anda yang menonton video ini, jika bisnis online Anda belum menyentuh ratusan juta, mungkin ya, ada hal yang Anda lewatkan dari 7 pola yang ada. Atau, jika bisnis Anda itu sudah tembus ratusan juta, coba lengkapi 7 pola yang akan saya share di video ini. Insya Allah itu akan menambah hasil dari bisnis Anda. Nah, lantas apa aja 7 pola itu? Kita langsung masuk ke pola pertama. Pola pertama adalah orang-orang yang bisnis online-nya tembus di angka ratusan juta, itu karena mereka fokus di satu niche yang potensial. Ya, mereka fokus di satu niche yang potensial. Bagi yang belum tahu apa itu niche, sederhananya, niche adalah pasar yang spesifik. Biasa orang-orang sebut dengan yang namanya niche market. Nah, pasar yang spesifik ini maksudnya adalah pasar dengan kebutuhan khusus atau pasar dengan karakter khusus. Misal, karyawan di kota besar, mama muda mungkin, mahasiswa merantau, intinya mereka yang punya kebiasaan khusus atau ada di kondisi tertentu. Orang yang profesinya karyawan di kota besar itu punya kebutuhan yang berbeda dengan mahasiswa. Jadi karyawan itu satu niche sendiri, mahasiswa itu satu niche sendiri. Nah, pola pertama ini itu tidak dilakukan oleh banyak pebisnis online pemula. Jadi, mohon maaf, saat memulai bisnis, para pemula itu mereka tergiur dengan berbagai macam kesempatan. Akhirnya apa? Akhirnya niche bisnisnya itu campur-campur dan gak jelas. Garap pasar kesehatan iya, garap pasar edukasi iya, di samping itu garap pasar properti juga iya. Produknya banyak, tapi niche-nya itu campur-campur. Nah, kalau ngerjainnya sendirian atau punya tim tapi belum banyak, ya pegang kalimat saya, pasti itu nggak menghasilkan apa-apa. Karena memang cara mainnya itu nggak begitu. Pada dasarnya, bisnis online itu adalah market sentris. Bisnis itu bukan tentang berapa banyak produknya, tapi bisnis itu tuh tentang siapa pasarnya. Jadi fokus utama itu ke pasar, ya. Saya ulangi, bisnis itu bukan tentang berapa banyak produknya, tapi bisnis itu tentang siapa pasarnya. Pasarnya dulu. Jadi fokus utama itu ke pasar. Nah, kalau ingin hasil bisnisnya besar, jangan garap banyak pasar sekaligus. Apalagi baru pemula, langsung main di banyak pasar. Tidak begitu. Ada orang yang subhanallah, garap pasar kesehatan, garap pasar ibu-ibu, ya macam-macam digarapnya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak fokus. Begitu nggak fokus, akhirnya nggak menghasilkan apa-apa. Nah, yang benar itu, produknya boleh banyak, tapi niche-nya itu cuma satu. Nanti di masa depan, kalau sudah mampu dan punya pengalaman, bisnis yang sudah banyak, katakan seperti itu, baru tambah niche lagi. Baru buka bisnis yang niche-nya beda lagi. Kalau belum mampu ya jangan maksa diri. Jadi inilah pola pertama, fokus di satu niche. Temukan satu niche market yang menurut Anda paling potensial, lalu berusahalah untuk menyediakan semua kebutuhan niche tersebut. Supaya lebih kebayang saya pakai contoh. Misal yang mau digarap adalah niche market mahasiswa. Nah, sebagai seorang pengusaha yang menggarap niche market mahasiswa, berpikirlah apa yang dibutuhkan mahasiswa itu. Misal katakanlah pelatihan untuk mempersiapkan dunia kerja, misal seperti itu, atau katakan seminar sukses interview, atau buku kewirausahaan, atau peluang usaha, atau snack, atau macam-macam, ya. Begitu fokusnya ke pasar, begitu fokusnya tahu nih pasarnya siapa, maka ide bisnisnya itu bisa jadi banyak. Jadi fokus dulu pasarnya siapa, terus sediakan produknya seperti itu. Atau contoh lainnya, misal katakan menggarap niche mama muda yang anaknya itu baru 1. Nah, jika niche-nya itu kita bisa sediakan produk, katakanlah berupa perlengkapan bayi.
sekaligus peralatan makeup. Sekilas, perlengkapan bayi sama peralatan makeup itu adalah produk yang berbeda. Padahal, dua produk ini itu bisa dijual ke satu niche yang sama. Siapa itu? Yaitu tadi tuh, mama muda tadi tuh. Nah, wanita yang baru punya anak kan butuh makeup juga. Kan nyambung kan? Jadi, fokus dulu siapa pasarnya, baru pikirkan apa produknya. Atau contoh yang paling mudah, misal gara pasar muslimah. Awalnya katakanlah jualan hijab. Kemudian besok-besok jualan gamis. Nah, begitu pasarnya makin besar, jualan novel khusus muslimah. Gamis sama novel, pakaian sama buku, ini kelihatan dua produk yang berbeda. Tapi bisa dijual ke niche yang sama. Nah, begitu cara mainnya. Jika fokus ke satu niche, maka Anda bisa mengembangkan produk sebebas mungkin. Jadi, layani satu pasar, satu jenis pasar dengan berbagai macam produk yang dibutuhkan pasar tersebut. Nah, mereka yang bisnis online-nya ini di angka ratusan juta, itu mereka melakukan itu. Jadi fokus di satu niche. Begitu niche yang menghasilkan, baru mereka tuh pindah. Ya, mohon maaf ini beda sama mereka yang bisnisnya itu belum tembus ratusan juta. Ya, jualannya tuh macam-macam, tapi niche-nya tuh nggak jelas. Bisa dipahami ya? Jadi pesan saya, jika Anda ingin bisnisnya tembus ke angka ratusan juta secara cepat, maka pilihlah niche yang potensial. Potensial artinya pasarnya tuh ada sekarang dan diprediksi itu bertahan sampai 5 tahun ke depan. Ya, saya ulangi, yang disebut niche potensial itu adalah pasarnya ada sekarang dan diprediksi bertahan sampai 5 tahun ke depan. Karena percuma menggarap niche yang pasarnya nggak ada alias nggak potensial, nanti bisnis online-nya itu nggak menghasilkan apa-apa. Begitu ya. Jadi dari pola pertama ini kita belajar bahwa bisnis online ratusan juta itu dimulai dari siapa pasarnya. Jadi bukan sekedar jual banyak produk ya, tapi pilih satu jenis market dan sediakan produk yang market itu butuhkan. Pilih satu jenis pasar dan sediakan segala macam produk yang pasar itu butuhkan. Ya, itu pola pertama. Nah, kita lanjut ke pola kedua. Bagaimana cara membuat bisnis online itu tembus ke ratusan juta? Pola kedua yaitu produknya itu berdampak. Nah, hal sama yang ditemui di bisnis online yang mampu bertahan di angka ratusan juta itu adalah mereka tidak menjual produk abal-abal. Ya, produknya itu punya dampak yang memang bisa dirasakan oleh pembelinya. Misal katakan ya, jual krim pemutih yang memang bikin putih, jual obat pelangsing yang memang bikin langsing. Jadi bukan cuma janji manis. Nah, pada dasarnya produk itu adalah iklan terbaik. Jadi walaupun iklannya mantap, tapi kalau produknya bermasalah, pasti akan bermasalah juga bisnisnya. Banyak bisnis yang penjualannya stuck, masalahnya sebenarnya bukan karena cara promosinya, tapi karena produk yang dijualnya. Selama produknya itu masih bermasalah, bisnis online itu susah tembus ke angka ratusan juta. Dan sebaliknya, bisnis online itu mudah tembus ke angka ratusan juta jika produknya itu memang ada dampaknya. Nah, kalau produknya itu bagus, produknya itu akan jadi seperti magnet. Dia bahkan bisa menarik orang untuk datang ke dia bahkan bisa memasarkan dirinya sendiri. Dan disinilah poin pentingnya. Bisa jadi, kalau selama ini tahu banyak hal, tapi bisnisnya itu nggak juga besar-besar, mungkin salah satu masalahnya ada di produk. Ada masalah di produknya. Nah, kalau mau tembus ke angka ratusan juta, pastikan produk yang dipasarkan itu manfaatnya memberikan dampak langsung ke pembelinya. Dan kalau bisa, usahakan manfaatnya itu di atas rata-rata. Ya, begitu manfaatnya di atas rata-rata, ngasih dampak langsung, itu tuh insya Allah itu akan lebih mudah diperbesar. Begitu ya. Pola kedua adalah produknya impactful, alias ada dampaknya. Nah, selain dua pola yang sudah saya sebutkan, bisnis online yang sudah mencapai ratusan juta, itu punya pola ketiga. Apa itu? Yaitu mereka mampu mendatangkan traffic dalam jumlah yang banyak secara non-stop ke bisnis mereka. Saya ulangi, pola ketiga yaitu orang-orang yang mampu membesarkan bisnisnya ke angka ratusan juta, itu mereka mampu mendatangkan traffic dalam jumlah yang banyak secara non-stop ke bisnis mereka. Jadi kata kuncinya 3 ya. Traffic banyak non-stop. Traffic banyak non-stop. Jadi bagi yang belum tahu, apa itu traffic? Traffic itu adalah calon pembeli yang datang ke bisnis online kita. Jadi kalau bisnisnya jualannya di website, di marketplace, maka traffic itu adalah pengunjung website tersebut. Kalau jualannya di website. Nah, kalau bisnisnya jualan di sosmed, maka trafficnya adalah follower atau orang-orang yang melihat postingan di sosmed tersebut. Dan kalau bisnis online-nya itu jualan di pesan chat ya, seperti WhatsApp mungkin, maka trafficnya adalah kontak atau orang yang menghubungi aplikasi tersebut. Begitu. Itu adalah traffic. Jadi calon pembeli yang datang ke bisnis online kita. Nah, dalam bisnis online, produk sebagus apapun itu tidak akan terjual jika tidak ada calon pembelinya. Jadi, ada dulu calon pembelinya, baru ada transferannya. Saya ulangi ya, ada dulu calon pembelinya, baru ada transferannya. Nah, selama ini, mereka yang kesulitan dapat pembeli di dunia online itu karena trafficnya bermasalah. Karena trafficnya bermasalah, calon pembelinya itu bermasalah. Masalahnya adalah trafficnya itu terlalu kecil atau keliru. Kecil maksudnya adalah calon pembelinya itu sedikit. Jualan ke 10 orang, itu hasilnya berbeda dibanding jualan ke 10.000 orang. Nah, selama ini kalau penjualan online-nya itu kecil, bisa jadi karena calon pembelinya itu sedikit.
target penjualannya 1000, jualannya ke 100 orang, yang nggak akan tercapai, yang nggak nyambung. Targetnya 1000, jualannya ke 100, begitu. Nah kemudian trafficnya itu keliru. Maksudnya adalah jualannya ke orang yang salah. Penawarannya diterima atau dibaca oleh orang yang bukan target pasarnya. Nah itu ibarat jualan obat pelangsing ke orang yang kurus ceking. Ya pasti diabaikan. Ya mereka sudah kurus kok, begitu. Atau orang haus itu butuhnya air, orang lapar itu butuhnya makan. Jadi tawarkan produk hanya ke target pasarnya saja. Tawarkan produk hanya ke orang yang memang membutuhkannya saja. Target pasar adalah orang yang kemungkinan besar tertarik dengan produk Anda, kemungkinan beli, dan punya kemampuan untuk bayar. Ya, kemungkinan besar tertarik, mungkin beli, dan punya kemampuan untuk bayar. Nah, selama trafficnya ini kecil dan keliru, pasti selama itu jualan online itu bermasalah. Cek aja deh. Ya, cek aja. Pasti kalau susah dapat pembeli, itu biasanya karena trafficnya itu kecil dan keliru. Jadi, jika ingin jualan online itu tidak bermasalah, lakukan sebaliknya. Jualanlah ke orang yang banyak dan tepat. Nah, bisnis online yang berhasil mencapai ratusan juta karena mereka berhasil membuat bisnisnya itu kedatangan traffic dalam jumlah yang besar secara non-stop. Non-stop di sini artinya adalah terus-menerus. Tiada hari tanpa kedatangan calon pembeli, ya, terus-menerus. Nah, ini sama logikanya, sama seperti mall. Mall, kalau sepi pengunjung pasti bermasalah. Kalau yang datang jarang pasti bermasalah. Sama, bisnis online juga begitu. Kalau calon pembelinya sedikit dan yang datang itu jarang-jarang, pasti sulit mencetak ratusan juta. Itu pasti sulit. Jadi formula traffic ini harus benar. Apa formulanya? Yang datang itu harus tepat dalam jumlah yang banyak secara terus-menerus. Saya ulangi yang formula traffic ya. Formula traffic itu harus yang datang harus tepat dalam jumlah yang banyak secara terus-menerus. Nggak bisa memenuhi 3 hal barusan, nggak akan bisa tembus ratusan juta. Ya, mulai kebayang ya polanya ya. Pertama, satu niche yang potensial. Kedua, produknya itu berdampak langsung. Dan yang ketiga, trafficnya besar dan datang secara terus-menerus. Nah, kita masuk ke pola keempat. Bisnis online yang tembus ratusan juta karena melakukan pola ini. Apa itu? Yaitu membuat pembelinya membeli berkali-kali. Ya, saya ulangi. Bisnis online yang tembus ratusan juta itu karena membuat pembelinya membeli berkali-kali. Kalau punya satu pembeli, mereka membuat satu pembeli itu kembali lagi dan lagi. Belanja lagi, belanja lagi. Dan kalau punya 100 pembeli, mereka itu berusaha membuat 100 pembelinya itu kembali lagi dan lagi. Nah, membuat satu pembeli membeli berulang kali adalah kunci membangun bisnis online yang stabil. Kenapa? Jawabannya, karena jualannya jadi lancar. Kalau pembelinya itu kembali lagi dan lagi, maka jualannya itu jadi lancar. Jadi pada dasarnya, bisnis itu butuh yang namanya penjualan. Saya ulangi ya, pada dasarnya bisnis butuh yang namanya penjualan. Nah, kalau ada penjualan, maka uangnya itu masuk ke dalam bisnis. Nah, uang itu nanti dipecah-pecah sesuai posnya masing-masing. Ada yang dibalikin ke modal kah? Ada yang diputar untuk operasional kah? Ada yang diambil sebagai keuntungan kah? Nah, kalau uang masuknya lancar, maka bisnis itu jadi stabil. Selain itu, dengan adanya pembeli yang membeli berkali-kali, itu bisa hemat energi. Karena bisa membuat bisnis itu bertahan, karena pembeli lamanya itu kembali transaksi. Ya, jika kita menjual produk harganya katakan ya, 200.000. Nah, satu orang yang kembali membeli sebanyak 5 kali, maka 200.000 dikali 5, itu artinya dari satu orang bisnis kita itu dapat 1 juta. Ya, bayangkan kalau pelanggannya ada 100, ada 300, ada 500, ada 1000, ada 2000. Atau bahkan ada di atas itu. Yang setiap satu orang dari itu belanja sebanyak 5 kali. Ya, kebayang ya, beli berkali-kali sama artinya membuat bisnis itu terus berjalan. Nah, ini yang tidak dilakukan mereka yang bisnisnya belum menyentuh ratusan juta. Jadi saat berhasil mendapatkan pembeli, mereka itu tidak merawat pembeli lamanya. Padahal jualan ke orang yang pernah membeli itu jauh lebih mudah daripada jualan ke orang yang baru. Ke orang yang baru, kita harus meyakinkan mereka, menjelaskan banyak hal dan macam-macam. Nah, ke pembeli lama yang nggak seperti itu. Nggak perlu energi sebanyak itu. Kita tinggal sodorkan produk yang kira-kira memang mereka butuhkan. Dan karena mereka itu sudah punya pengalaman membeli, maka mereka itu jadi lebih mudah mengeluarkan uangnya. Begitu ya. Jadi kebayang ya polanya ya. Jadi pesan saya, rawat pembeli lama Anda. Dirawat. Karena jika Anda tidak merawatnya, maka orang lain yang akan merawatnya. Begitu. Ya. Nah, dan kalau pembelinya itu dirawat orang lain, maka orang lain deh yang dapat ratusan jutanya. Jadi, buat pembeli lama Anda itu beli berkali-kali. Kembali lagi, dan kembali lagi. Oke? Sekarang kita masuk ke pola kelima. Bisnis online yang tembus ratusan juta, itu mayoritas mereka punya yang namanya multiple stream of income. Alias mereka itu punya banyak pipa pemasukan. Nah, kenapa kok bisnis hasilnya segitu-segitu aja? Jawabannya, salah satunya, itu karena pipa pemasukannya cuma satu. Saya ulangi ya, hasil bisnis segitu-segitu aja karena pipa pemasukannya cuma satu. Banyak orang di bisnis online, itu produknya cuma satu, jualannya sendirian, hanya mengandalkan satu media. Akhirnya apa? Akhirnya sumber pemasukannya hanya satu.
Ya, saya ulangi, banyak orang jualannya memang online, tapi produknya itu cuma satu, jualannya sendirian, hanya mengandalkan satu media. Akhirnya sumber pemasukannya itu hanya dari satu tempat. Jadi, jika ingin sumber pemasukannya lebih deras, maka diperbesar pipanya atau diperbanyak jumlah pipanya. Caranya dengan apa? Misal katakan dengan memperbanyak produknya, memperbanyak media promosinya, atau memperbanyak jalur promosinya. Nah, dalam bisnis online, punya satu produk dengan punya banyak produk itu berbeda. Misal katakan di minggu pertama jualan apa? Di minggu yang sama jualan produk lainnya ke pembeli sebelumnya. Minggu berikutnya jualan produk yang lainnya. Nah, sumber pemasukannya itu banyak kan? Ada banyak. Jadi dari satu minggu itu sudah banyak pemasukannya. Dalam bisnis online juga mengandalkan satu media promosi dengan memiliki banyak media promosi itu juga memberikan hasil yang berbeda. Ini saya bongkar ya rahasianya ya. Satu media promosi kalau digunakan dengan benar itu hasilnya bisa ratusan juta. Saya ulangi ya, satu media promosi kalau tahu cara menggunakannya, kalau digunakan dengan benar itu bisa tembus ratusan juta. Orang pakai Instagram ada yang jualannya tembus ratusan juta. Orang pakai Facebook juga begitu. Orang pakai WhatsApp juga begitu. Nah, bayangkan kalau semuanya itu dipakai. Kalau pakai semuanya, ya semuanya akan memberikan pemasukan. Nah, selain itu yang paling powerful adalah perbanyak jalur promosi. Atau kalau di bisnis online itu lebih terkenal dengan istilah perbanyak tim penjualan. Jadi, jualan sendirian dengan jualan rame-rame itu hasilnya berbeda. Kalau jualan sendirian, ya paling mentok closing berapa sih? 100, 1000. Nah, sekarang bayangkan kalau jualannya dibantu orang lain. Jika ada 100 orang berhasil closing 100 kali per orangnya, maka total penjualan itu adalah 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Di mana angka ini itu mustahil tercapai kalau jualannya sendirian. Jadi gitu ya, mereka yang bisnis online-nya ada di angka ratusan juta, itu karena mereka paham kalau hanya bergantung dengan satu pipa pemasukan, itu hasilnya itu terbatas. Jadi solusinya, perbanyak pipa pemasukan. Ya, memperbanyak pipa pemasukan ini seperti faktor kali. Apa itu faktor kali? Faktor kali adalah sesuatu yang bisa melipat gandakan hasil usaha kita. Jadi kalau mau ke angka ratusan juta, itu bukan sekedar kerja keras, tapi kerja cerdas. Mereka yang bisnis online-nya itu belum tembus ratusan juta, itu karena hanya mengandalkan diri sendiri. Mereka tidak melibatkan faktor kali. Nah, padahal kalau ada faktor kalinya, itu kerja minimal, hasil bisa maksimal. Oke, nangkap ya? Kalau sudah paham, kita masuk ke pola ke-6. Nah, pola ke-6 ini yang mungkin tidak ada di pikiran teman-teman yang mungkin baru mulai bisnis. Apa itu? Bisnis online ratusan juta itu enggak dikerjakan sendirian. Ya, mereka itu bangun tim. Jadi dalam dunia bisnis ada hukum mutlak di mana tidak ada bisnis besar yang bertahan dan hanya ditompang satu orang. Kalau bisnisnya besar itu pasti kerja tim. Ada namanya pembagian tugas. Pada dasarnya bisnis itu adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa aktivitas. Nah, dalam bisnis itu ada bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian servis konsumen dan lain-lain. Nah, kerjaan sebanyak itu kalau mau dikerjakan sendirian, ya satu hari nggak akan cukup. Satu minggu nggak akan selesai, satu bulan nggak akan kelar-kelar. Karena itu bangun tim. Ingat, dalam bisnis tidak ada yang namanya Superman. Jika nekat mengerjakan semuanya sendirian, itu sama dengan bunuh diri. Saya ulangi ya, jika nekat mengerjakan semua hal aktivitas dalam bisnis sendirian, itu sama dengan bunuh diri. Nah, kunci membangun tim itu adalah dengan menurunkan ego. Jangan hanya karena kita bisa, maka kita yang mengerjakan. Dalam bisnis nggak seperti itu. Jangan hanya karena kita bisa, kita juga yang ngerjakan. Dalam bisnis nggak begitu. Dalam bisnis cara mainnya adalah bagi tugas. Anda mungkin bisa di bagian produksi, di bagian pemasaran, di bagian keuangan, di bagian perencanaan, tapi jangan dikerjakan semuanya. Kalau dikerjakan semuanya, hasilnya nggak maksimal dan akan melelahkan sekali. Banyak cerita bisnis online yang jualannya hebat, tapi nggak segera bangun tim. Akhirnya apa? Akhirnya kehilangan momentum. Energinya itu habis untuk menyelesaikan yang namanya pekerjaan rutin, yang mana seharusnya pekerjaan itu bisa didelegasikan orang lain. Jadi, kalau memang mulai bisnis sendirian, itu nggak apa-apa, ya. Kalau memang baru mulai, itu nggak apa-apa. Tapi jangan selamanya sendirian. Harus ada perencanaan kapan bangun tim, ya. Masa selamanya itu jomblo, kan nggak enak juga, ya. Nah, karena itu, tidak ada bisnis besar dikerjakan sendirian, ya. Tidak ada bisnis besar dikerjakan sendirian. Bisa diterima? Nah, sudah 6 pola. Sekarang masuk ke pola terakhir. Seperti saya katakan di awal pembuka video ini, bahwa apa yang saya jabarkan di video ini itu adalah pola. Insya Allah jika Anda ikuti pola yang ada, maka bisnis Anda itu akan merasakan hasil yang sama. Nah, di pola ke-7 ini, alias pola terakhir, ini adalah pola yang wajib. Jika seseorang itu bisa melakukan 6 pola sebelumnya, tapi dia tidak melakukan pola terakhir ini, itu pasti jadinya kurang lengkap. Karena itu, pastikan Anda nanti ketika memperhatikan isi video ini, itu jangan hanya melakukan 6 pola saja, tapi lakukan pola ke-7 juga ini. Apa polanya? Pola terakhir yaitu, mereka yang bisnis online-nya itu tembus ratusan juta, karena mereka itu persisten. Jika Anda sering ikut program-program Entrepreneur ID, maka kami mendorong setiap pesertanya untuk persisten. Karena memang persisten adalah kunci rahasia untuk bisa mencapai sesuatu di zaman sekarang. Nah, apa itu persisten?
Kalau dicari di kamus, banyak orang mengatakan persisten itu sama dengan tekun lah, sama dengan rajin lah, dan sejenisnya. Tapi saya itu punya arti sendiri dari persisten. Menurut saya, persisten adalah menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Mohon maaf, banyak orang tidak mencapai apapun hari ini, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka tidak menyelesaikan apapun. Mereka itu mudah nyerah, atau mudah teralihkan oleh sesuatu. Akhirnya apa? Pekerjaannya itu banyak yang terbengkalai. Padahal, menyelesaikan satu hal, itu sama dengan kemajuan. Dari sini kita belajar bahwa waktu yang tepat untuk berhenti adalah ketika kita sudah menyelesaikan sesuatu, bukan karena capek. Banyak orang itu pakai alasan capek, padahal mereka itu sedang menunda aja. Kalau memang capek, setelah istirahat itu langsung lanjut. Itu kalau memang capek. Tapi kalau setelah istirahat kemudian tidak melanjutkan, nah itu bukan capek, tapi itu adalah alasan. Dan sayangnya banyak orang yang melakukan itu di zaman seperti ini. Mereka tidak menyelesaikan yang mereka mulai. Nah, Anda yang sudah nonton video ini, jadilah berbeda. Ketika Anda bisa menyelesaikan yang sudah Anda mulai, itu akan membuat Anda ada di atas rata-rata orang yang kebanyakan. Ya, apa yang sudah Anda mulai, selesaikan. Anda mulai belajar, selesaikan belajar itu. Anda mulai mendalami satu materi ya, satu materi strategi pemasaran bisnis online, Anda dalami itu. Anda targetnya ingin menjual sekian, Anda selesaikan itu. Dan sifat inilah yang dimiliki mereka yang bisnis online-nya ada di angka ratusan juta. Mereka banyak menyelesaikan sesuatu. Begitu ya. Oke? Gimana? Bisa dipahami kan penjelasan saya? Jadi, pada dasarnya, membawa bisnis ke angka ratusan juta itu tidak sulit kalau tahu polanya. Kalau yang bisnis online-nya ratusan juta itu hanya segelintir orang, maka pasti polanya itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Nah, tapi ini kan enggak. Setiap orang itu punya kesempatan yang sama, walaupun latar belakangnya itu berbeda-beda. Ada ibu rumah tangga yang sukses dengan bisnis online-nya. Ada anak muda yang sukses dengan bisnis online-nya. Ada orang tua yang sukses dengan bisnis online-nya. Ada orang yang tinggal di desa itu sukses dengan bisnis online-nya. Jadi, kesempatan ini itu tidak kenal usia, tidak kenal asal, tidak kenal status. Yang jomblo bisa berhasil, yang berkeluarga bisa sukses. Jadi, Anda juga bisa. Kalau saat ini, bisnis online Anda ada di angka ratusan juta, Anda bisa menaikkan angkanya itu. Caranya bagaimana? Silahkan terapkan 7 pola yang barusan Anda pelajari di video ini ke dalam bisnis online Anda. Ya, masih ingat kan 7 polanya? 7 polanya itu adalah yang pertama, fokus di satu niche potensial, layani satu jenis orang, sediakan semua kebutuhannya. Ya, layani satu jenis orang, sediakan semua kebutuhannya. Kedua, sediakan produk yang impactful. Begitu konsumen terima, dampaknya itu bisa dirasakan langsung. Yang ketiga, mampu mendatangkan traffic banyak secara nonstop. Keempat, membuat pembelinya itu membeli berkali-kali. Kelima, punya multiple stream of income. Keenam, bangun tim untuk berbagi tugas. Dan yang ketujuh, jadi persisten. Selesaikan yang sudah dimulai. Sukses itu berpola, gagal itu berpola. Pola itu meninggalkan jejak, dan jejak itu bisa diikuti. Kata guru saya seperti itu. Jadi bisnis itu ada polanya, termasuk dengan bisnis online. Nah, terapkan 7 pola di video ini, insya Allah akan ada perubahan positif di bisnis online Anda. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di materi-materi Entrepreneur ID lainnya.